Hai Anti-Aging Devotees, sekarang kita bertemu untuk part 3 dari topik tentang semaglutide 2.4 tentang obesitas. Dan seperti kita lihat di sini, kita sedang di Bali yang merupakan acara dari PDGKI Bali yang adalah Bali Clinical Nutrition Update Bali Clean Up 2025 ya. Dengan topiknya cukup panjang, keeping up with trends in anti-aging, cancer prevention research, and clinical nutrition. Ya, jadi kalau dipikir ini adalah merek dagang yang disebutkan tadi ya, salah satu merek dagang, sedangkan molekulnya sendiri adalah semaglutide 2.4 ya, dan penurunan berat badannya adalah 2 digit. Jadi 1 dari 3 berdasarkan studi yang nama studinya adalah step 1, terjadilah penurunan berat badan sebanyak 20%. 1 dari 3 ya, jadi nggak semua loh. Jadi inilah malangnya orang melakukan diet. Jadi kalau kita melakukan diet dan turun beberapa kilo atau bahkan puluh kilo, kemudian terjadi rebound dan yoyo, itu adalah sesuatu hal yang natural, yang alami ya. Jadi pertama-tama jangan salahkan diri sendiri dulu apabila terjadi plato maupun yoyo. Demikian pula halnya dengan pemberian farmasi. Apabila farmasi itu dihentikan dalam waktu yang terlalu cepat, tentu akan terjadi lagi peningkatannya. Ya, disitulah keuntungannya bahwa akan banyak efek metabolik lainnya. Efek metabolik adalah efek yang berhubungan dengan metabolisme di badan kita. Misalnya, kontrol gula darah menjadi lebih membaik. Ya, kemudian lepas dari lingkar pinggang ya tentunya ya. Selain kontrol dari gula darah menjadi membaik, tekanan darah pun sistol dan diastol akan menjadi membaik. Ya, kemudian tentunya HbA1c menjadi perbaikan. Dan terjadi perbaikan fungsi jantung dan banyak lainnya. Jadi efek-efek kronik degeneratif inflamasi ini seolah-olah akan menjadi bisa tertarik kembali. Nah, ini yang penting, kita tidak boleh sebagai seorang dokter meresepkan semaglutide 2.4 atau apapun obat farmasi lainnya tanpa mengindahkan perubahan perilaku. Ya, di mana olahraga, kemudian pengaturan makanan. Jadi 5 anti-aging pilar jangan dilupakan. Di mana 1 adalah nutrisi, kedua adalah suplementasi, ketiga adalah olahraga, 4 adalah stabilisasi hormon, dan kelima adalah regenerasi dari sel. Itu tetap harus ya. Jadi tidak boleh dengan adanya suatu suntikan kemudian kita tidak melakukan kelima hal tersebut. Tentu setiap obat akan mempunyai efek samping, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun efek samping yang tersering adalah karena dia adalah hormon dari gut, dari usus. Makanya efek sampingnya adalah banyak sekali yang ada di gastrointestinal. Mulai dari enek, mulai dari mual, mulai dari muntah, mulai dari diarea, sampai konstipasi. Ya, membuat merasa seperti GERD, itu akan sering sekali dialami. Tentunya iya, karena dia bekerja di sistem di pusat ya, di hindbrain. Jadi jelas, jadi seolah-olah pasien-pasien itu melihat makanan itu udah nggak segitunya, nggak craving ya, nggak bernafsu. Ya, tidak ada solusi cepat ya, karena obesitas ada suatu penyakit kronik degeneratif yang bersifat relapse. Ya, jadi solusi cepat tidak akan pernah ada. Ya, semuanya harus teratur, terstruktur, dan dapat diprediksi. Penurunan berat badan yang terlalu cepat juga harus dihindarkan. Ya, sekian kira-kira pembahasan tentang semaglutide 2.4 ada dalam 3 part kali ini. Dan bagi yang belum mengenal saya adalah Dr. Maya Suryajaya, saya seorang spesialis gizi klinik yang berpedalam di anti-aging medicine dan estetik. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, ring the bell dan share. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. See you next time very soon.